Dia belajar margaluyu, saya belajar mendem. Efeknya begini, dengan mereka itu gampang belajarnya, Ya, dengan saya, kan istilahnya Jawa jadi gampang ya. gampang deh Mas. Betul itu dari gampang ya. Menurut Mas Sulis Pencak Malioboro Festival itu gimana? Kalau menurut saya Pencak Malioboro Festival itu ya sesuatu yang luar biasa, hebat. Hmm. Itu sesuatu yang apa ya? Kok di bayangan aja dulu tidak ada itu. Kok, Iya. di bayangan aja tidak ada. Kalau bisa seperti itu kan di bayangan aja tidak ada itu. Iya, iya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam ngantri pecah, salam bakso duluran. Teman-teman, terima kasih ya. Masih setia, entah tidak, saya tidak tahu. Yang penting saya mohon teman-teman untuk ya subscribe segala macam, share, like ya, sering nonton lah. Paling tidak ini jejak digital tentang apa ya, komunitas pencaksilat di Yogyakarta. Oke. Ini salah satu, kalau kebetulan saya ada di satu perguruan aliran pencaksilat tradisional, namanya Margaluyu, dan kebetulan ini adalah senior saya jauh sekali. Ya udah. Senior saya jauh, meskipun umurnya di bawah saya sedikit ya Mas ya. Ya, 55 ya Dengan Mas. Mas Sulis Tianto. Ya, Iya, matur nuwun Mas Sulis ya. makasih Mas Yosi. Selamat sore. Ya. Udah lama enggak ketemu ya. Kesibukan ya Mas ya. Saya di Ya. luar kota terus Oh, ini ya. kemarin kita ketemu PMF dong. Oh iya, bebas ketemu. Meskipun mau serabutan kayak Agus Kiri Iya. gitu, war gitu. Mas Sulis juga saya tampil berapa kali toh. Ya. Mas Sulis, Ya. apa kegiatan sekarang? Ya, kegiatan kalau yang rutin jelas kerja ya, kebetulan Apa Mas? kerja ya Kerja apa? ikut kontraktor lah. Sekarang Oke. ini baru ngerjakan di SMA Taruna Nusantara, Magelang. Magelang. Ya, Oke, siap. ya Terus? karena di sana Saya itu jadi kontraktor perasaan saya dari dulu deh Mas ya. saya ikut kontraktor itu dari lulus sekolah 88 sampai sekarang belum pernah berhenti. Pekerjaannya ya dari Jakarta sampai Timur sudah saya jalani semua. Terutama di Timur ya. Resiko jadi kontraktor ya Mas ya. Ya bukan jadi kontraktor, Mas. Ikut kontraktor. Oh, iya. Nah, tepatnya begitu. Kontraktor ada di sini. Iya. Mas, dulu mau minum apa? Menuju apa? Saya wong Jawa teh panas saja. Manis? Sedikit. Sedikit. Ya. Aku apa ya? Kembung ya utangnya. Ngumbah-ngombe wae. Sedikit. Indomie. Oh, anu aku minta apa ya? Aku pengen puts coffee aja. Ya, oke. Kunun ya, kan. Terus sampai sekarang masih aktif, masih kontraktornya, Iya. ikut kontraktornya. Iya. Ya, gimana lagi memang sudah mata pencariannya itu. Dan keahliannya. Dalamnya Mas Sulis di Saya kalau asli saya kan di Jalan Gudang kilometer 4 itu, situ Ya, Barasan. Tapi saya tahun 2008 saya ya buat gubuk lah di Jalan kilometer 17 ya. Daerah Klepu lah sana itu. siap. Mas, Ya. kita nyenggol ke perguruan kita, Mas. Ya. Ya, perguruan kita. Ya, ini kan senior saya. Ya, Dan saya tidak bukan tidak- senior lah, kita Iya. teman gitu. Iya. Sahabat perguruan. Mas Sulis itu belajar margaluyu dari umur berapa? Saya kan di kampung saya itu di Kenteng Perasan sini ya, di Jalan Gudang kilometer 4 itu. Itu kan salah satu senior dari Cikuya, itu Pak Saleh ya. Ya, Pak Saleh itu kan ke Jogja kan tahun 50-an atau 52 tepatnya itu. Ya. Itu memang dapat tugas dari guru besar Abah Handa Dinata itu untuk mengembangkan margaluyu di Jogja. Itu pertama kali itu di Wates, Karangnongko, timur perempatan itu, sama di kampung saya di Genteng Warasan. Di sana Oke. itu, Gudang kilometer 4 itu ya, ya. itu di tempat sepupunan namanya Abah Tarwija. Kalau yang di Karangnongko Wates itu Abah Sudia itu kakak beradik. Oke. Itu di sana pabrik kerupuk biasa orang.
Jawa Barat. Di Jogja kan merantau zaman Belanda ya Jadi mungkin. berarti itu Pangaleh itu juragan kerupuk atau Bukan. Yang malah juragan kerupuk itu Abah Sudia sama Abah Tarwijak, kakak beradik. terus Pak Saleh itu Pak Saleh ikut ya mungkin karena mungkin penghidupannya di sana mungkin kurang bagus atau bagaimana hmm, dan juga dapat mandat dari hmm, gurunya ya itu apa hmm. Anda untuk mengembangkan Margaluyu. Terus jualan kerupuk dia. Ya kalau kalau kerja Oh, ikut kerja aja, ikut kerja aja kerja. ya. Tapi tetap di istilahnya perusahaan kerupuk gitu ya. Ya di perusahaan kerupuk. Kerupuk-kerupuk sing gitu Mas, kerupuk-kerupuk putih kayak Ya sebutan. kerupuk putih itu kan memang kerap Oh, pabrik ya ya. dari mulai buat itu memang ya rumahnya gede zaman dulu itu yang di kampung saya itu rumahnya berapa rumah satu dua tiga empat rumahnya gede ya juragan kan zaman dulu pegawainya ya banyak ya rumahnya saya kan cuma adu pojok Oke. ya Jadi Mas Sulis berarti dari kecil dong berarti ya Margaluyu. ikut-ikut latihan saya 78 kelas 3 SD karena Loh. tiap hari lihat tuh tiap hari lihat itu jadi nggak usah belajar itu bisa sendiri. Karena sering Iya, lihat. karena kebetulan bapak saya kan juga anggota lama dalam arti tahu. Oh, Bapak itu juga di Margaluyu? Iya, angkatan tahun 56. Wis, elo tenang. Ya, muridnya Pak Saleh itu. Muridnya langsung Pak Iya, Saleh. Pak Saleh. Oke. Harkatnya Pak Anda. Zaman dulu karena masih Pak Anda yang harkat Oh, di berarti Jogja. ke Pak Iya, Andanya, Pak Anda datang. Pak Anda, Pak Abah Anda. Anda di Nata Iya, datang ke Abah Jogja. Anda, Ibu Sukesi, Pak Suwendi, terus Pak Wen, sama Pak Andi Rohadi itu. Hmm. Oh, Pak Dino itu. Iya, Itu. ya, Oh, tahun 52, 5 sampai 56 wis, masih elo datang. tenang. Iya. Tuh buat Pakai teman-teman, zaman dulu ya sepur lutok gitu. teman-teman mungkin ya mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Foundernya Margaluyu adalah Margaluyu, ya Margaluyu adalah Abah Anda di Nata itu pernah ke Jogja berapa kali Iya, tuh. berapa kali itu. Fotonya ada. Iya. Oke. Jadi kalau dulu ada yang bilang Pak Anda belum pernah keluar dari Jawa Barat itu salah besar. Karena banyak saksi mata sudah ke Jogja beberapa kali. Saya ngerokok ya, Mas. Ya, monggo. Saya kebetulan sudah lama enggak ngerokok. Oke. Itu dari kecil. Ya, Terus 78 kelas kemudian 3 SD. langsung dipegang sama Pak Saleh. Bukan, saya keponakannya. Oh, keponakannya dulu. Iya, yang ngelatih itu kan Ya, terus keponakannya kemudian kan. Nah, terus pada waktu kelas 3 SD itu kan kita ya cuma karena boleh masih ikut kecil. karena masih kecil kan belum Nah, boleh itu. mulai Nah, dipegang sama Pak Saleh. nah, saya tahun 82 kira-kira kelas 1 SD, kelas 1 SMP. SMP. Oh, Ya, malah kelas 1 mundur. kelas 1 SMP Heeh. itu kan sudah boleh lah itu Nah, sama pelatihnya. Pelatihnya itu almarhum Kang Usman itu ponakannya Pak Saleh sendiri. heeh, heeh. Itu saya dipegang langsung mulai dididik saya berlima itu. Sama Pak Saleh. Bukan Pak Rusman dulu. Oh, Pak Usman dulu. Heeh. Ponakannya Pak Ya, Saleh itu heeh. dididik, maksudnya jurusnya Ya, dibenerke lah. ya. Dari yang bermula cuma ikut-ikut, ya, Heeh. terus dipaske. Ya, Ya. setelah ya karena saya sering lihat ya, Pak Saleh ngelatih itu kan sering lihat itu Pak Saleh ngelatih murid-murid ya wah Udah orang-orang tua lah senior-senior ya. itu ya. Itu terus saya sering juga kalau pada kadang itu sama bapak saya ikut duduk Hmm, gitu. hmm. Nah, itu besok Mas Sulis kalau udah saatnya disulis gitu ya. Diharkat sekarang tapi kalau sekarang Belum. belum begitu. Ya, Tapi pelatihan aja gitu enggak ya, apa-apa. ya. Nah, saat saya sudah diperbolehkan 82 atau lebih ya. Itu Pak Saleh kan meninggal itu. Oke. 80. 82. Oh, jadi belum sempat diharkat sama Belum Mas. sempat diangkat sama Pak Saleh. Oke, terus Nah, kemudian nah, Pak Saleh meninggal tapi kan belum sempat dipegang sama Pak Saleh. belum. Oh Ya, ya, oke. belum. Tidak langsung tapi sering ketemu karena Oke. rumahnya cuma Ya. adu Ya. pojok gini aja. Oke. Apa? Ya. Oke, makasih. Ini Puts Coffee. Ya. Matur nuwun. Ya, terus di Jogja kan Kosong. kosong karena zaman dulu medsos belum ada, media telepon juga zaman itu masih sangat sulit. Terus saya sama bapak saya melacak ke Cikuyang. Ke Cikuya. Iya, Oke. naik kereta ekonomi Mhm. karena yang turun di Cikuyang ekonomi. Ya. Turun di Cikuyang, saya dengan bapak saya turun. Itu kan banyak tukang ojek gitu. Ya. Stasiun Cikuyang itu mungkin sekarang pun masih gitu. Mhm. Terus bapak tanya, kalau Cikuyang mana? Terus tukang ojeknya, tempatnya siapa? Pak Andi Rohadi gitu.
oh guru saya gitu. Langsung saya sama bapak boncengan bertiga itu di ojek itu sampai depan rumah beliau Nah. di Cikuya. Kalau tempat Pak Idit itu Oh iya, udah sedikit baru Ya. turunkan Cikuya sama Dungus Maung gitu kan, cuma Hmm. jejeran gitu. Nah, terus ketemu dengan Pak Andi, omong-omong ya saya dengan bapak saya mau ngomong, terus beliau berkenan itu sebulan kemudian ke Ke Jogja. Jogja. Kalau tidak salah, tepatnya itu 1 hari setelah gerhana bulan. Jadi Juni 9, jadi Saya 13, aku SMP kelas 3 kuwi. ya, jadi kira-kira kalau tidak salah loh, 14 Juni atau Juli 82 kalau tidak salah itu. 82 atau 83. Dapat 3. Ya, itu. Saya SMP Pas. kelas 3 itu kalau Jadi itu, jadi apa momennya yang saya ingat itu sekarang kan gelap itu karena apa Ya. itu kan tidak Ya. boleh keluar apa itu tuh dulu banyak itu Ya. sehari sebelumnya. ya belajar margaluyu saya belajar mentem. Ya, saya di kampung waktu itu kan kita kan masih kampung, nggak ada hiburan lagi. Seusia saya hiburannya harus meguru. Oke, terus kemudian Nah, nah, Pak Andi datang lah. Pak Andi datang, Pak Andi datang, dilihat jurus saya masih jurusnya Pak Saleh, jurus Oke. Orla. Orla, oke, Ya, selama ya. tahu ya Mas Yosi Ya, jurus tahu, Orla. tahu. Sama Pak Andi ini di Cikuya sudah tidak dipakai karena sudah disempurnakan oleh apa Anda gitu, kalau Ya. apa Anda didatang. Nah, saya itu 18 orang Mm-mm. yang diangkat angkatan saya. Oh, berarti Mas Wis itu yang mengharkat langsung Pak Andi Rohandi. Iya, Pak Dirani. Wih, top. Ya, Iya. SMP kelas 3 itu. Iya, iya. Wis, Tahun 83 itu. makanya dia diharkat aku Iya. minjem. Itu Terus saya 18 orang itu saya Oke. termasuk yang kecil sendiri. Oke. Yang lain sudah kuliah, ada yang di Uncok, ada yang di Wadi gitu. Iya, iya, siap, Ya, siap, siap. itu. Nah, mulai itu saya serius. Iya. Saya dilatih langsung sama ponakannya itu Mm-mm. karena rumahnya berdekatan. Terus Mm-mm. dilatih, terus saya sering ke Cikuya. Oke. Kalau liburan sekolah apa itu, Ya. saya ke Cikuya seminggu. Nah, di sana saya Sama Pak Andi dipegang Rohandi. langsung oleh Pak Andi Rohandi. Dipegang langsung sama Pak Andi Langsung, Rohandi. saya dilatih langsung. Oke. Sampai ya jurus-jurus yang orang tidak banyak tahu lah gitu. Berarti sempat berapa kali ketemu dengan apa Anda nggak? Kalau enggak ada, Pak Anda kan meninggal 69. Oke, sorry. Iya, Iya. 9. Oke, berarti udah nggak ada ya? Ya, saya lahir Pak Anda Iya, sudah wafat. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kalau ibu saya ketemu, Oh, Ibu sudah Sukesi. ketemu, Mas, Ya. Oke, 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 oke. Oke, Iya. terus kemudian langsung pegang sama Pak Andi. Ya, Pak Andi. terus jadi saya sering ke sana, juga Pak Andi sering ke rumah saya. Kalau Sering. ada harkatan, saya kan juga melatih banyak. Iya. Kalau zaman dulu, wah Pak, karena kebutuhannya itu mungkin. Jadi nek orang zaman sanggaran saya di ke atas itu, nek orang mau guru urung sip lah. Sudah. Iya, terus dites barang biasa, tes neng alun-alun, neng Malioboro biasa gitu. Dulu. Iya, Ini malah iya, malah mangku esi. iya, biasa. Kowe ditesnya mangku puror. Tes gelung ke. Tapi zaman segitu emang segitu ya. Iya memang gitu. Jadi kampung ini perguruannya apa, kampung sana perguruan biasa di Jogja seperti itu. Biasa. Terus kemudian Ya, Pak Andi itu meninggal tahun berapa? 97. 97. Iya, itu sebulan setelah dari rumah saya. Selama Berarti waktu itu Pak Andi sering bolak-balik. Oh iya, berpuluh-puluh kali ke Dan Jogja. saya tahu Mas Sulis banyak dapat limpahan ilmunya Pak Andi. Iya, karena itu saya hubungannya karena memang sudah kayak keluarga ya Mas ya. Sama keluarganya saya baik semua dengan Pak Andi itu sudah bukan antara guru dengan murid lagi. Sampai sekarang keluarganya itu. Supaya teman-teman tahu ya, ilmu margaluyu itu kebanyakan Islam. Ya. Terus Mas Sulis ini Katolik ya Mas ya? Iya, Tapi Pak Andi Rohandi itu sangat Iya. sayang. Dan itu yang membuat heran sebetulnya. Karena kebetulan saya tahu dan paham Mas Sulis banyak pegang kitab-kitab lama dari Pak Andi Rohandi. Dan anehnya kenapa Pak Andi termasuk guru ngaji kalau guru nggak salah. ngaji. Ya. Oh, pinter Al-Quran, bahasa Al-Quran. Dan dia mau memberikan ilmu percayanya kepada Mas Sulis yang agama. Bahwa sebetulnya dia itu sebetulnya
separuh mualaf. Katolik kejawen saya itu. Karena di Margalunya kebanyakan bacaannya kebanyakan campur. Islam semua. Ada Arabnya, ada Sundanya. Ya, tapi kan kebanyakan mayoritas. Nah, oke, itu ini cuman ini aja, intermezzo aja. Oke, setelah kemudian Pak Andi meninggal, itu 9 hari di rumah saya. Sebelum. Jadi selama 9 hari itu saya memang menemani, siang, pagi, siang, malam. Saya kerja, tapi karena saya waktu itu ya posisi saya masih di bawah lah gitu. Jadi bolos barang masih karena belum punya tanggung jawab itu ya. Jadi kan masih masuk bentar saya pulang kayak gitu. Berarti limpahan ilmu kayak banget ya. Itulah 9 hari itu saya banyak diberikan hal-hal yang gitu. Betul. Jadi termasuk itu buku pusakanya, tulisannya Banda langsung itu diberikan kan saat itu juga. Pagi-pagi itu setelah harkat 150 orang 3 sesi sampai subuh itu beliau istirahat, saya dipanggil. Ini masuk ke situ. Dan Bapak kan sudah tua. Karena waktu itu umurnya udah 80 tahunan. Udah tua. Kalau ada apa-apa dengan Bapak sambil beliau tertawa, kalau ya udah tahu lah Mas Sulis kalau orang tua itu maunya perginya kemana gitu. Nanti dilanjut dengan Mang Isa gitu. Mang Isa? Ya, adiknya Ibu. Ya, adiknya Ibu Andi, ponahnya Pak Saleh. Oke. Karena memang masih hubungan keluarga semua gitu. Oke. Terus kemudian Pak Andi meninggal sebulan meninggal. Terus kemana Mas Sulis mencari? Nah itu dulu sewaktu Pak Andi masih sugeng ya, termasuk 9 hari di Jogja dengan saya itu pesan Mas Sulis besok ke Cikuya, ke tempat Mang Hidit. Itu udah bola-bali. Ini saya karena masih ada guru saya belum tak ingat itu. Begitu Pak Hidit suruh ke Mang Hidit, kalau bilang kan memang selisih umurnya panjang, agak jauh ya itu antara Pak Andi dengan Pak Hidit, masuk ke tempat Mang Hidit itu. Ya seperti kita ketahui, Pak Hidit itu memang murid terakhir ya. Ya. Murid dalam terakhir. Murid dalam terakhir. Kalau yang lain umurnya kan memang. Ya, dan dia paling bungsu ya. Berarti paling bungsu. Paling kecil ya. Oke. Terus kemudian? Ya itu tahun 2000 itu sudah ada website ya Mas ya. Website tapi kan ada nomor teleponnya itu. Nomor teleponnya. Pak Hidit belum ada nomor teleponnya. Pak Bambang Sarkoro itu. Oke, siap. Ya. Terus kan waktu itu masih apa ya? Belum Facebook belum ada itu. Belum Facebook itu cuma website ya. Apa ya itu? Blog ya. Blog aja belum. Jadi email itu. Kaskus sama email itu loh, Mas. Iya. Ya itu tunjuk ya Mas ya. Ya, Pak Bambang kan ke Jogja nemui saya di rumah saya tapi rumah saya di Nogotirto. Itu terus bicara-bicara ternyata kan beliau kan dari Pak Sukabjo juga. Oke. Saya Pak Sukabjo ya kenapa ya? Saya juga berguru ke beliau. Oh sempat? Iya. Waktu Pak Andi masih ada? Masih karena Pak Andi Mas Sulis kan kalau di Cikuya kan jauh. Temui Pak Sukabjo di Beran. Oh masih? Tak cari di Beran, memang orang terkenal Pak Sukabjo punya nama di sana. Iya. Jadi malah sempat belajar juga sama Pak Sukabjo. Iya, pendalamannya. Saya ke Pak Sukabjo. Soalnya setahu saya banyak ilmu gaibnya itu. Oh iya. Saya ke Pak Sukabjo kan, beliau langsung menerima saya kan ada surat dari Pak Andi. Pak, rumah saya di Warasan. Oh ya, gimana? Saya dapat amanah dari Pak Andi untuk yang Sukabjo ke jenengan. Oh iya, tahu udah biasa jadi sana. Sering ke sana karena kan Warasan Beran kan cuma 1 garis lurus, paling 10 menit. Itulah. Terus, Pak Bambang ngomong-ngomong, kalau di Cikuya itu, Pak Hidit itu ya saya memang sudah disuruh ke sana sama Pak, cuma lama belum sempat ke sana. Nah, kok dilalah kok telepon saya itu ada telepon masuk, telepon rumah. Telepon saya itu masuk, Pak Hidit yang ngebel. Oh iya? Iya. Oh malah Pak Hidit yang ngebel saya. Malah Mas Sulis belum ke sana.
tahun berapa itu Mas? Ya kan 2000-an tuh itu. 2001 kalau tidak salah. Berarti kita belum belajar ya Rik, ya? Belum. 2001. Ya, Pak Idit telepon. Halo, ini saya dari apa Idit di Cikuya. Ini dengan Mas Sulis muridnya Mang Andi. Ya, betul, Abah gitu. Sudah kesini aja sekarang orang tua sudah tidak ada. Tinggal anu tinggal apa saja begitu. Nah, kemudian berapa bulan kemudian saya ke sana. Angkat ke sana. Agung masih SMP pakai celana biru. Anaknya Agung itu Ya. masih celana biru SMP. Nah, di sana saya belajar meneruskan apa yang sama Pak Edi ditanya. Yang dari Mang Andi yang belum apa, saya tak buka semua. Ini. Oh ya, ini tambahan. Termasuk pencak khas Margalunya saya kan belum dapat. Oh, dapatnya dari Asli Pak Edit saya. Oh. Untuk pencak khas Margalunya. Iya, bukan Saya selama dulu SMP ya belajar ikut pencak-pencak mainstream, percaya diri apa kan saya ikut. Kalau silat intinya permainan silatnya itu saya dulu ya ikut percaya diri. Sampai cakal juga. Nah, terus saya mulai itu saya setahun bisa 9 kali ke tempatnya Pak Edit. Telepon saya ke sana karena ya waktu itu masih kebutuhan anak-anak belum banyak ya Mas. Tadi sak wayang lunga iso-iso. Gitu ya. Gitu aja. Malam Minggu saya berangkat ya toh. Minggu pagi ya Senin pagi saya udah di Jogja dari Bandung jam-jam 9 kereta itu sampai Tugu jam 1 jam 2 itu. Ya itu terus itu istilahnya saya nggenepi gitu lah. Saya nggenepi baik silatnya. Jelas terus terang silat Margalu saya semua dari beliau. Ya, Saya belajar langsung dengan beliau. Kebanyakan orang tahu paham bahwa Margalu itu tidak ada silatnya hanya bentuk gerakan jurus tenaga dalam. Nah, istilahnya tenaga dalam ya. Ya. Padahal setahu saya tenaga dalam istilah itu ya tadi itu Kopinggo. Ya. Padahal sebetulnya nggak apalah sebetulnya mungkin karena sebutannya susah disebut itu. Bahwa ada silatnya ada banyak. Nah, termasuk yang menguasai memang ya tadi itu guru kita ya Mas ya. Ya itu Edit. Memang Pak Edit itu memang yang ditugaskan untuk itu saya dengar bukan dari Pak Edit dulu, dari Pak Adi saya udah dengar. Itu memang itu Mang Edit itu yang ditugaskan oleh apa Anda untuk menggali ilmu silat. Mas, berarti Mas Sulis aktif untuk membuka istilahnya banyak menerima anggota Margalu di Jogja. Ya. Dari sejak tahun berapa, Mas? Saya pokoknya kalau prinsipnya begini. Kalau kita sudah diangkat itu sudah boleh melatih secara fisik loh. Ya, saya dulu melatih secara fisik. Kalau sudah kumpul banyak, Pak Andi saya panggil. Ya kalau dalam maju kira-kira 30 orang. Itu baru mendatangkan. Tapi kalau sedikit ya lebih baik. Dan setahu saya Mas Sulis punya hak harkat juga ya? Iya, dari dua-duanya. Asik. Ya, banyak orang yang tidak tahu bahwa sebetulnya Mas Sulis yang segini punya hak harkat. Hak harkat itu kalau di Margalu sebetulnya orang-orang pilihan yang bisa punya hak kayak gitu. Jadi saya dari Pak Andi saya dikasih. Ya. Tapi kan dulu pesannya ini Pak Mas Sulis sudah saya kasih hak harkat. Tapi kan saya belum nikah. Gitu. Oh ya. Jangan digunakan. Jadi saya dikasih SK-nya ini untuk Mas Sulis. Tapi jangan digunakan kalau belum nikah. Kalau besok sudah nikah ke Cikuya aja ambil itu. Ya. Tapi surat saya bawa. Dan tahun 2000 saya masih ini latihan tetap. Tapi harkat langsung ke Pak Andi. Iya, terus itu ini harkatnya gimana gitu kok. Pak Andi sudah meninggal. Iya. Iya kan? Ada senior saya di Wates Mas Bapak Kimin yaitu sering ketemu saya. Tapi beliau juga belum. Oh, belum dapat. Ya dapat hak tapi belum mau melaksanakan. Terus saya kalau ketemu Pak Adit itu, ya masih ada orang tua. Kalau saya mesti kalau masih ada orang tua biar orang tua yang bekerja. Ya, memang ya kan kebiasaan kita kan memang begitu. Iya. Selama masih ada yang sepuh ya. Terus sama Pak Adit juga saya kan dikasih juga. Buat surat nanti saya biar besok kalau Bapak sudah meninggal kalau ada yang tanya ada buktinya. Satu saya bawa, satu tinggal di Cikuya. Dan terbukti kan?
Ucapan beliau kan terbukti. Banyak yang mempertanyakan itu. Iya. Itu monggo saja kok itu. Nggak penting Bebas. juga. Nggak penting. Nggak penting kok itu. Nggak Oke. penting. Oke. Setahu saya, seingat saya loh Mas ya. Kalau nggak salah, dulu kalau setiap kali selesai jurus kalau nggak salah ya, dites dulu ya Mas. Mas Sulis Oh iya. tes pakai bacok segala macam. Kalau sekarang nggak? Sekarang saya kan gini. Kalau hal yang seperti itu. Iya. Itu kalau Tapi dulu iya dilakukan. Iya, kalau dulu kan malah videonya ada saya. Iya, makanya dulu dilakukan gitu kan. Saya takut sekarang kalau orang-orang nanti kurang bisa mengontrol diri atau bagaimana itu. Jadi sekarang saya malah semakin usia tua atau jadi semakin berhati-hati. Tapi bener dulu Iya, selesai jurus apa selesai harkat? iya. Selesai jurus. Ya selesai harkat lah. Selesai harkat. Iya, selesai harkat. Harkat tes. Iya. Hancur. Tahu Rip? Apa Mas? Video. Golok. Oh, golok dasar dulu. Sampai sekarang kan videonya banyak itu. Iya, makanya. Tapi sekarang sudah. Sekarang Ya, udah ada. orang-orang tertentu saja kalau memang itu. Dan saya Mas Sulis ini termasuk kalau lagi pas kampanye ini paling depan sendiri ya. Termasuk kemarin. Termasuk kemarin. Oh iya, saya masih ikut tapi sudah enggak undang-undang kayak gitu. Tapi saya ngejak istri saya. Ngejak istri saya sebelum kampanye. Yo, barengan Mas. Saya tuh barengan dengan di Jalan Wates itu barengan dengan masa beda gitu. Tapi saya tenang lah itu enggak apa-apa itu. Yang penting selamat. Padahal saya gua abang-abang. Ini parah loh ini. Dulu zamannya dulu. Yuk, ikut mana dulu? Ikut P3 ya segala macam. Enggak. Enggak. Ya tetap banding saya. Tetap bandeng ya. Tetap banding. Tetap bandeng dia. Jadi kita tahu ngerti ceritanya barang diuber-uber segala macam pakai pedang segala macam. Iya. Semenjak itu sekarang ini sudah kayak gitu enggak bermain-main seperti itu lagi. Maksudnya anak-anak yang selesai harkatan segala macam gitu. Mas Sulis sempat terakhir harkat banyak orang. Semenjak era Edit. Oh, banyak. Banyak ya? Iya. Mengharkat. Iya. Oke, siap. Terus masih Mas, murid-muridnya sekarang? Masih. Nah, ini besok malam Sabtu dari Surabaya datang. Oh iya. Iya, ada bukan Surabaya. Berarti Mas Sulis termasuk sampai sekarang aktif Iya. untuk istilahnya ya ada aja yang belajar. Ya ada saja. Ada Kemarin malam dari Kebumen itu senior Margaluyu yang KW2 lah itu. Dan kita pahami bahwa Margaluyu itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya sudah karena mungkin sudah lama atau bagaimana ya. Dan zaman dulu tidak terorganisasi dengan baik. Tidak terkontrol dengan baik sehingga akhirnya memang pecahan-pecahannya. Jadi kita terasa pada waktu Edit meninggal ya. Iya. Edit meninggal itu langsung celebung. Karena waktu itu masih ada Pak Edit, mereka nggak akan berani keluar karena masih ada yang dituakan di pusat ya istilahnya. Guru terakhir ya toh. Di pusat kan masih ada. Tapi begitu Edit meninggal, Kapur meninggal, semua tuh nggak lama itu paling nggak lama. Ya toh. Mas Yosi kan tahu sendiri. Iya. Termasuk di antara kita juga. Oh iya. Ya, cerita lalu lah. Itu cerita lama lah. Iya. Iya. Oh, kalau yang nama itu SMS WA saya itu sudah banyak sekali dari mana-mana, tapi saya enggak. Ya minta tanya segala macam lah itu. Padahal saya mau dikasih sama Mas Payung, saya nggak mau. Kalau payung itu gini, banyak orang yang salah mempersepsikan ya. Seolah-olah sudah payung itu. Padahal sebenarnya bukan begitu. Payung itu kan ilmu keselamatan lah. Ya, beberapa hal saya paham bahwa ilmu payung itu sebetulnya ilmu karena memang Margaluyu itu kental dengan torekotnya, jadinya banyak hal-hal seperti itu. Mas Sulis, kitab-kitabnya yang lama-lama Pandi masih kesimpan? Ada, saya simpan. Masih simpan? Iya. Ada saya simpan. Kalau saya kan sudah mulai buka. Saya kan berapa tahun ya? 97 sampai di kopi nggak? Nah, itu dulu kan
Pak Edit kan, ya saya enggak tahu. Pak Edit itu mungkin ya orangnya feelingnya tajam ya. Ya. Mas Sulis besok kalau ke sini bukunya dibawa ya. Itu Terus bukunya apa gitu. Oh, iya saya tak kopi besar itu. Tak kopi besar saya dengan Ipung. Saya kan ke Cikoyan. 2002 itu. Ya, 2002. Nah, ke sana tak lihatkan Pak Edit yang asli bukunya sama yang sudah Kopi. saya perbesar. Wah, enggak bisa baca ini apa gitu. Wah, enggak bisa baca. Ya udah. Terus enggak tahu lah itu ada yang ngambil dibawa ke mana itu. Tapi fotokopinya. Nah, itu enggak, maksud saya itu sebagai bukti saya takutnya kan kertasnya rusak segala macam. oh iya, Iya, itu harus. padahal ada fotonya loh itu. Iya. Foto lama Pak Anda waktu masih muda itu. Iya. Iya, ada simbol perguruannya ada. Cuma kecil Mas Yosi. 2 cm kali 2 cm tapi masih bagus. Itu mungkin kalau ada apa scanning yang bagus atau apa Bisa. ada di bukunya itu kan ada simbol Saya malah nggak ngerti. simbol perguruannya gurunya Pak Anda. Oke. Jadi Pak Anda pada waktu dengan murid dengan saudara ada gurunya di tengah itu kan ada logo perguruannya itu. Tapi ada kabur. Ya, ya di halaman lainnya itu ada tertempel logo perguruan foto. Cari lagi itu. Ya, Minta tolong langsung. ada. Karena itu Cuma kan ada kecil 2 kali 2 itu Mas. yang kita sempat tahu kan itu ada beberapa ini ya Rip ya. Foto bareng sama Ya, itu itu. ya Raden Ibrahim. Iya, Ya, kan Mama Abdullah. Sorry, Ya. Mama Abdullah ya. Ya. Ya sama Mama Abdullah Iya. kan. Dan salah satunya konon kabarnya itu adalah salah satunya siapa waktu itu? Apa Nampon? Abah Nampon Iya. ya. Kan apa ada sama masih muda itu. Ya, Masih muda. ya. Teman-teman, saya ingatkan lagi. Pentingnya jejak digital gitu. Ini kayak gini-gini. Kalau ya itu Ilmu-ilmu. Mas Arif saya bilang itu Mas kalau ada enggak scanning yang bisa itu gambar saya asli itu foto kuno ya Mas zaman Ya. dulu ya. Cuma ukurannya kecil tapi jelas. Ya. Ya kira-kira ukuran 2 kali 2 Ya, lah. karena bukan istilahnya bukan sanad. Asal usulnya Margaluyu sah bandarnya kental itu. Iya, Ya toh? iya, Sah bandarnya kental karena Mama Abdullah itu permainannya sah bandar. iya. Ya kan? Bahwa terus kemudian apa Anda Dinata memodifikasi Iya, ya kan? Mas itu kan Me- perjalanan mencoba, beliau ya. perjalanan Karena beliau. Pak Anda gurunya kan banyak. Iya, dulu sempat ngeliat tangannya ada. Gini. Iya, gini ya. Iya. Gini ya. Di foto itu kan gini Iya, tangannya. gini. Mas Yosi itu yang itu Iya. Sabandar itu saya nggak tahu itu kalau Sabandar. Tapi kita kok gini gitu. Iya, iya. Sabandar ya Mas ya. Asik sah bandar. Asik juga sebetulnya ya. Itu. Digital itu penting gitu. Nah, buku itu kan saya simpan berapa ya Mas? Kalau 97 sampai sekarang gitu. Berapa puluh tahun? 25 tahun kira-kira. Itu kan baru sekarang mulai saya buka. Saya baca kebetulan saya tulisan Jawa masih bisa. Jadi masih bisa saya baca bisa. Cuma ada karakter yang berbeda. Ya, itu kalau nggak salah Jawa Sunda ya. Ya, Sunda tapi karakternya itu kalau misalnya pasangan atau huruf di tengah no itu kok huruf besar itu nggak boleh gitu loh. Tapi kalau itu no-nya kok di tengah itu Di tengah-tengah bisa. no aksara murda gitu. Tapi saya bisa baca. Cuma sedikit agak berbeda lah gitu. Ya, Kemarin ya. Mas, kan sudah sering tak ya, tak baca bunyinya ini. Saya bisa. Ya, ya, ya. Meskipun agak rodoan karena karakternya berbeda, tapi bisa. Disimpan Mas, Iya. disimpan dan kalau bisa ya coba di-scan ya kan, Iya. terus dijadikan jejak digital, tidak difotokopi, dijadikan jejak digital. Ya dulu Sehingga- cuma fotokopi, Ya, kan di terus kemudian- scan kan bisa Bisa. asli Itu ya. file Ya. itu bisa Mas tinggal bawa sekarang banyak Mas orang nge-scan ke toko-toko ini segala macam Iya. itu bisa di-scan, bisa jadi itu langsung. Oke, siap gitu. Mas Sulis termasuk ya apa ya, sahabat teman saya, senior saya yang tahu mengawali Pencak Malioboro Festival. Oh iya, Ya kan? udah awal kita belum ada pas kan kita runang runtung. Dan saya tahu setiap kali itu beliau paling lengkap seragamnya, bajunya. Mas, Ya, terakhir Mas Sulis juga ikut juga di PMF yang ke-7. ya Ya kemarin kan, itu ya, kemarin itu kan. Ya. Meskipun saya kita penggembira tidak- aja. Iya. Meskipun kita tidak ada pawai ya. Iya, ya, Karena ya karena hal-hal- itulah itu. hal-hal segala macam. Menurut Mas Sulis, ya tentunya Mas Sulis paham lah bagaimana intern komunitas kita, terus yo serawung, yo pecah, Iya. segala macam. Menurut Mas Sulis Pencak Malioboro Festival itu gimana?
Kalau menurut saya Puncak Malioboro Festival itu ya sesuatu yang luar biasa, hebat. Hmm. Itu sesuatu yang apa ya? Kok di bayangan aja dulu tidak ada itu. Kok Iya. di bayangan aja tidak ada. Kalau bisa seperti itu kan di bayangan aja tidak ada itu. Iya, iya. Tapi ternyata bisa luar biasa ya. Meskipun saya tahu Mas Yosi yang mumet sirai. Iya, resiko Iya, lah. iya itu. Ya. Tapi wah itu kan memberi apa ya? Sesuatu, memberi kebanggaan, memberi apa ya? Bergembira atau bagaimana tuh? Sekian banyak orang Betul. itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan sementara waktu tidak bisa dilakukan di kota-kota lainnya. Ya iya, kota lain di mana? Paling sedikit aja lah gitu. Ya, ya. Tapi yang kayak gitu memang luar biasa. Itu saya belum lihat yang lain. Mas, ngefek nggak sih Mas dengan Margaluyunya acara-acara seperti itu? Kalau ngefek pasti ngefek. Iya. Efeknya gimana, Mas? Efeknya kan orang maunya yang dulunya ya sebelumnya sudah mulai melempem atau bagaimana. Terus kemarin ada festival kita ikut pawai segala macam kan Orang kembali lagi. mulai kan kumpul lagi minimal. Kalau kumpul ya latihan lagi kan. Ya gitu. tahun 2019 ya Mas ya? Iya. Mas mengumpulkan dari beberapa Ya, saya wilayah. kumpulkan dari Jakarta ada, Bogor ada, Bandung ada, Surabaya ada, Gresik ada, Sidoarjo ada, bahkan ya Kalimantan pun datang. Margaluyu ya? Iya, Kumpul di rumahnya Mas iya, itu, Pak. tahu saya. Ya ratusan orang. Gila itu ya. Iya. Dan susah ya. Andai kata mengumpulkan gitu kalau tidak ada peristiwa besar Iya, ya. nah, paling ya bisa saya undang paling satu yang dari Gresik lah. Gitu. Kalau Kalau kemarin kemarin itu kalau mereka sangat juga menunggu yang berapa? Kemarin berapa? 2007 2007 ya, ya itu. Tapi kan 2022. kita ketahui ya. Ya, ya insya Allah lah nanti Besok nanti ya 2025 lah ya. Kita bisa ngumpul-ngumpul Iya. lagi bareng-bareng. Ya. Ya sebetulnya menyenangkan ya. Banyak, Iya. banyak wilayah Oh iya. bisa berkumpul di satu tempat ya toh. Mereka juga seneng banget kok itu. Margaluyu Bahkan sampai sekarang pun foto-foto mereka di Jogja. Jogja di festival itu masih sering ditampilkan di Facebooknya sampai sekarang gitu, di story-nya Facebook atau di WA itu. Itu yang membuat banyak orang sakit hati. karena orang bisa melihat jejak kita di Jogja itu luar. Oke Mas. Terus kemudian Mas Sulis kan dari awal tuh Mas. Ya, Kita bareng maksudnya Ya. gitu, mengawali segala macam. Saya juga dulu ingat banget Mas Sulis ngajak Mas Wid masuk di RBTV segala macam. Ya. Ingat ya tahun berapa? Ya. Mas, buat Mas Sulis Ya. itu Margaluyu Nggih. yang sekarang Mas Sulis Ya. dalami segala macam. Nantinya akan seperti apa, Mas? Kalau saya pribadi ya Mas, Ya. saya pegang amanah dari guru saya ya terutama Pak Diradi dan Pak Edit. Saya berpegang pada tadi garis lurus Margaluyu, pakemnya ya, bahasa. Kalau yang lain mau berkembang dengan segala macam, monggo lah gitu. Terus Mas Sulis tetap yakin sampai sekarang masih tetap mau ngajar segala macam. Ada dan tidak ada. Gimana ya? Ya ini dilema ya. Bahasa banyak murid-murid. Mas, saya mau tanya. Jenengan minta iuran nggak sih? Enggak ada iuran. Salah itu. Jadi Mas. kalau kumpul terus tempat saya itu ya salah gitu. Mereka belajar juga nggak dimintain iuran sama Mas Sulis. Ya kalau iuran itu gini, pada waktu harkat itu kan ada Iya. ada Iya, acara iya. itu, tapi bukan saya yang ngerebuk, Hmm. mereka gitu. Iya. Iya. Nah terus kalau latihan segala macam nggak ada. Enggak ada. Semuanya dijalui Itu- Mas. Itu ya. Nah, tapi gini Mas, maksudnya gini, zaman semakin modern. Iya. Gitu. Nggak bisa juga Mas Sulis seperti itu. Betul. Karena kalau tidak, orang akan menjadi tidak menghargai. Iya, betul. Sebetulnya itu Mas. Betul. Sebetulnya. Jadi Iya. bukannya materialistis tuh ya. Iya. Tapi memang kebetulan menjadi orang tidak menghargai Iya. tentang Betul. keilmuan. Nah, efeknya begini. Dengan mereka itu gampang belajarnya. Ya, Dengan saya, kan istilahnya Jawa jadi gampang ya. gampang ya Mas. Betul itu dari gampang ya. Mereka belajar itu sendiri. Nah, dia nggak mau berkembang atau Iya. mengembangkan lagi. Karena gampang ya. Itu dengan yang dulu carinya setengah mati. Kayak gitu kan. Iya, iya. Ya, Mas Sulis bolak-balik ke Cipuya emang ongkos berapa itu? Lah iya toh? Iya.
Ini kan inget banget saya Arif. Biar kata di Jakarta kan tapi bolak-balik ke Cikuya. Iya, kan Gitu sering kan. ketemu. Nah, iya kan sering ketemu. Tapi tetap semangat untuk Oh, ngajar pasti. sampai Sampai sekarang. sekarang, Sekarang ada berapa murid? tapi sekarang saya tidak mengajar di lapangan. Oh Saya di gitu. rumah. Kalau yang belajar di rumah monggo, tapi banyak ya dari Tulungagung. Oh, di rumah. Iya, di rumah. Belajar langsung ke Pak. Iya, gitu. Kalau yang di lapangan biarlah mereka-mereka yang dari Besok buka besek, Mas. Buka iya, seikhlasnya gitu, harusnya gitu, Mas. Kalau enggak ya mereka tidak menghargai terlalu iya, gampang, Ki, Mas. Bukannya apa-apa sih iya, sebetulnya, betul. karena supaya mereka juga ilmunya juga tetap tetap Iya, mereka ada istilahnya ada ijabnya. Ya kan ya PP tetap toh mau guru menyempatkan waktu itu iya, kan larang regane yo. Gitu orang yo terus ngomong yuk mentang-mentang gratis ya akhirnya kan nyepelekan. Terus kemudian mau sampai kapan kalau ngajar itu segala macam. kalau saya justru rencana begini. Usia saya kan 55 sekarang. Hmm. Anak-anak saya kira-kira 4 tahun lagi udah lulus semua. Heeh. Nah, saya 4 tahun itu saya udah akan berhenti kerja, saya akan konsentrasi di sini. Istilahnya pensiun. Malah elok. Nah, Malah salah konsentrasi di iya, Bagaluyu. iya. Karena kalau sekedar untuk makan saya dan istri, anak-anak udah kerja ya itu tak kira masih adalah gitu. Masih bisa gitu. Mas, sorry, di Margaluyu itu jenengan belajar jurus 1 sampai 10. Terus yang 10 Terus selesai, selesai. biasanya apa? Ada lagi nggak lanjutannya? Wadah banyak. Mas Rulis memberikan? Ya tidak semua, Tidak semua. tidak semua. Oh. Ya, karena untuk menempuh ini kalau fisiknya mudah, tapi yang itu loh non fisiknya itu loh, maksudnya menempuhnya sing rada anu itu udah berat. Mungkin ini sebagai saran aja. Ya, Mulai dipikirkan tentang kurikulum, Mas. Jadi 1-10 selesai. kalau kurikulum sudah ada, Mas. Sudah ada. Sudah ada saya. Nah, terus Ini habis ini nanti ini itu saya sudah ada. terus kemudian Ya. eh, Cuma rata-rata ya itu berhenti di 110 karena untuk tingkat sik, masuk ke situ. 1-10 aja udah jadi dukun sekti ya. Oh iya, banyak. Saya tahu itu. Banyak. 1-10 aja udah jadi dukun Iya. sekti. Kasarannya omongannya gitu tuh, Mas. Iya. Buat ngapain saya terusin lagi ya? Iya. Kan? Banyak. Lah iya toh. Ya. Tapi ya kalau bisa memang dicantumkan, Mas. Ya. Dan mungkin harkatnya dipindah. Maksudnya? 1-10 selesai. Ya. Biasanya Mas Luis langsung harkat toh? Ya. Ya toh? Ya. Harkatnya dipindah. Di Menyelesaikan apa dulu? oh Baru bisa harkat. gitu ya. Supaya orang menggoda untuk melanjutkan. Gitu ya. Iya. Ya, itu bah pemikiran itu jadi Iya. ide. Jadi belakang saya enggak kepikir itu. Kan 1-10. Ya. Mas Luis kan biasanya langsung harkat. Ya. Wis diharkat ya dadi dukun sekti. Terus udah selanjutnya kan kasarannya loh Iya. kan. Gojekan kerenya Iya. kan gitu. Nah, Mas Sulis mungkin menambah satu lagi. Misalnya menyelesaikan jurus apa? Hah? Ya, Iya. atau mungkin alusan biasanya diajarkan sih enggak Belum enggak. itu masih saya pegang gitu. Nah, oke, kasaran sampai 1-10 ya Iya. toh. Nanti ngambil misalnya jurus apa terserah. Iya. Apalah terserah Iya. Mas Sulis lah yang kira-kira memang tidak terlalu sulit atau Iya. dikasih. Nah, habis itu dia selesai baru boleh Gitu ya. Itu memang metode itu. ya kan istilahnya supaya Iya. ada tingkatan lanjutannya gitu. Iya. Gitu. Ya, kira-kira begitulah Iya. kira-kira. Mungkin perlu dipikirkan itu Mas Iya. Saya- supaya paling tidak oke Mas Sulis punya tekad bahwa 4 tahun ini mungkin habis itu Mas Sulis akan Iya. fokus gitu 4 kan. tahun sampai 5 tahun ini Ya. hitungan saya kan anak saya yang besar Ya. sudah jalan. Ya. Yang kecil kan masuk ini tahun ini Mas. Ya. Lulus. Nah, 4 tahun udah lulus. Ya. Saya udah istilahnya agak Udah bebas. keterima belum sih? Udah keterima belum sih? Kan baru tes kemarin tuh. Oh. Kalau ya kita mudah-mudahan di UGM diterima mudah. Kalau enggak ya pasti ada cara lain. Gitu. Daftar apa? Teknik sipil. Wih, top. Ya. Yang pertama dokter ya? Dokter Di calon dokter di di UNS. Ini Februari koas. dokter jauh. Oke, terus ini ya saya bilang kalau bisa
itu Iya. mulai dikembangkan Mas. Dan Iya. kalau bisa ya jangan gratis-gratis amat Mas. Orang ketang mung 20.000, 15.000, nggo mulanan, nggo istilahnya balik meneh, nggo tuku gorengan, ngombe teh gitu loh Mas. Paling Iya. tidak menghargai mereka lah. Betul. Terus ya tadi itu mungkin tentang seragam, wajib, Ya, kalau punya seragam tempat saya memang harus ya. ya seragam, wajib, sabuk segala Iya. macam, kartu kalau perlukan kartu anggota dan Ada. segala macam. Nah, itu harus ini segala macam. Terus tadi itu mungkin dialihkan Iya. harkatannya, mungkin setelah ngambil apa baru bisa harkatan. Supaya ada Iya. berkelanjutan terus gitu lah. Betul. Paling tidak memperpanjang lah. Iya. Orang yuk 10 bar terus jadi dukun. Nah, iya, hilang. Ya pasti dong. Ya, iya. Banyak. Alusan nggak Jas? Halusan sementara belum. Saya Belum. pakai. Tapi sering saya latih kalau saya di Facebook itu kan. Enggak, maksudnya ada yang Ya, sudah saya kenalkan, tapi nggak harus belajar. oh malah belum banyak yang diajarkan tentang alusan. Belum. Ya. Oke. Mas Ulis, Ya, matur nuwun sekali. Ya. Ya, sama-sama. sudah mau menemani saya. Kita bercerita tentang Margaluyu, ya kan? Ini sebetulnya teman-teman supaya pahami Margaluyu itu pecahnya oke Mas. Oh iya, kalau sebenarnya pecah bukan. Bukan pecah ya, Terinspirasi atau Oh, menginspirasi iya. atau gimana? dan harus sangat dipahami supaya teman-teman juga paham. Margaluyu adalah salah satu mata air Betul. ilmu pernapasan Ya. di Indonesia. Indonesia. Ya toh? Iya. Terus kemudian ada banyak sehabis Iya. itu termasuk Pranasakti, termasuk Satria Nusantara, termasuk kita waktu itu pernah ketemu dengan salah satu sesepuhnya dari Prisadiri, Oh iya. Pak Hartono. Kan ceritanya nyambung dengan Iya. saya. sampai waktu itu Pak Hartono sempat mau bergerak ya. Iya. Itu cerita tertutup sebetulnya. Iya. Nah, itu Margaluyu termasuk ya mungkin benar kata Mas Luis tadi tidak terorganisir dulunya. Iya, itu memang tidak Macam-macam ya Mas ya. Termasuk ada di sini di Jogja ada 151 Iya. lah segala macam yang kadang-kadang saya nggak tahu lah ya. Oke lah itu kita Iya. lupakan segala macam tentang sejarahnya segala macam. Iya. Tapi itulah. Iya. Terus ada lagi apa Mas Karimadi apa Bandar Karimah, bukan? Bunda apa Rip? Ada yang di daerah Jawa Tengah itu ada lagi namanya Sabandar apa Karimadi apa apalah aku lupa lah itu kayak gitu-gitu ya masih itu. Sekarang yang di daerah-daerah seperti Jawa Timur segala macam itu masih nggak sih Mas? Oh, masih di sana. Mereka masih mengajarkan, Masih, iya. masih mengajarkan eksis. aktif. Iya. Cuman masalahnya kita tidak pernah ekspos ya, Rit, ya. Iya, masih. Sehingga sebetulnya kita tidak pernah tahu ini Kan peranan. dari Lamongan sering komunikasi dengan saya, dari Gresik juga. Banyak ya Mas Jawa Oh, Timur. banyak Jawa Timur. Malah Jawa Timur banyak. Banyak Jawa Timur. Jawa Timur. Dul. Oh Iya. iya. Tadi itu karena jurus 1 sampai 10 selesai harkat jadi dukun. Ya. Ada yang percaya yang di sana itu kan jurusnya ngambil dari kita. Yang Mas Habib cerita itu loh. Ya, banyak sebetulnya. Ya makanya itu Iya. bisa kita sebut bahwa itu adalah salah satu mata air. Iya. Salah satu mata air ilmu Margaluyu. Moga-moga Mas Sulis tetap semangat Amin. dengan segala macam kita kemarin. Iya. Ya, tetap semangat, tetap mengajarkan, tetap terus menularkan tentang Margaluyu dan jangan pernah lelah. Iya, karena gini, kalau silat khususnya Margaluyu ya, itu menjadi itu nafas hidup saya itu. Saya tidak katakanlah hampir setiap saat, setiap waktu itu yang namanya Margaluyu gerak atau kena sedikit-sedikit hampir tiap hari gitu. Mesti tetap latihan terus. Wah, tetap. Kalau yang khusus saya seminggu 2 kali. Saya menyempatkan khusus itu. Khusus Iya. 110 jurusnya. 110 khusus. Tapi kalau yang sebentar cuma 10 menit, 15 menit itu ya boleh dikatakan tiap hari. Si Arif itu setahun setengah. Karena apa? Sekarang umur 55 tahun. Yang penting sehat aja. Jadi iya, pengaruhnya besar loh. Itu, Dari ya. mata, Iya, dari nafas, napas. ya kan? Pasti. Padahal saya juga udah lama nggak latihan, tapi itu pengaruhnya besar. Tidak mudah lelah. Ya, tidak mudah. Saya kan kerja di proyek.
Ya. Berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang pagi kan biasa. Ya. Tapi ya rasanya berangkat pagi, pulang jam subuh. Tidur sebentar, berangkat lagi biasa-biasa itu. Iya. Enggak terus apa ya, drop apa Ya, itu enggak. ya memang Lumayan. olah pernapasan itu Ya. berbeda memang. Tergantung kita juga sih sebetulnya. Sampai teman-teman saya itu di pekerjaan itu ngikuti saya itu yang padahal usianya jauh di bawah saya. Wah, geser-geser ngikut. Jadi buat teman-teman, ilmu pernapasan itu juga cuma ilmu mental-mental. Banyak hal di dalam. Itu cuma Itu, sedikit itu, iya. bahkan di Marga Luyu tidak diajarkan hal seperti itu. Ya kan Mas? Ya, itu Nggak kan ada namanya nanti kan keluar sendiri kalau itu orang nanti. datang nyekam mental gitu. Nggak pernah diajarkan. Sama sekali tidak pernah diajarkan. Nanti kan Kalau praktek sendiri. kalau dipraktekkan bisa, Bisa. tapi tidak pernah mengkhususkan hal seperti itu. Ya toh Mas? Iya. Bener toh? Nah, itu aja. Mas Ulis, Iya. matur nuwun sangat Iya. sudah datang ke sini, sudah mau bercerita panjang lebar tentang Marga Luyu. Kembali lagi saya cuman berharap Mas Ulis tetap semangat tentang Marga Luyu, tetap mengajarkan, tetap mengembangkan, nguri-nguri, Ya. ya toh, semuanya. Oke. Rip, apalagi Rip? Kaos udah ada? Sing di kaos malah lali ya. Saya juga terima kasih Mas Yosi. Wes. Nah, ini konco lama selama tidak ketemu karena kesibukan ini diundang kesempatan di Mas Sulis, Atau Mas ini mungkin Oh, ya. kaos. Ya, Waduh. toh. terima kasih Mas Matur nuwun untuk kenang-kenangan. sangat Iya. bahwa saya sudah didatangi oleh Mas Sulis, ya toh. Sudah ngobrol dengan yang Becak, sudah mau berbagi cerita tentang bagaimana sulitnya pencak silat tradisional. Iya. Itu sulit, sangat sulit. Pencak silat tradisional itu sangat sulit. Hidup matinya tergantung guru. Ya, kalau tergantung. gurunya seperti saya itu berhenti ya sudah berhenti. Iya. Nanti Beda dengan perguruan-perguruan silat yang sudah sudah besar. modern ya, sudah modern, Modern, sudah terkoneksi dengan baik kita. Kalau di pencak tradisional itu memang tergantung dari gurunya. Iya, ya, tradisional kan begitu. ya toh. Makanya dulu kadang-kadang ngobrol sama Abah Edit, makin malam makin berisi ilmunya ya toh. Iya. Ini ikut kentek kayak kopi segala Iya. macam ya toh. Baru malamnya jam 12 malam baru keluar ilmunya. Baru keluar. semua. Iya. Kalau di tempat perguruan silat modern nggak mungkin itu terjadi kan Iya. gitu. Terus saya latihan ya wes balik. Ya toh, terus. Oke Mas Luis. Ya, Oke, teman-teman, kasih. gitu saja. Terima kasih masih terus mendengarkan dan menonton Ngangkring Pencak dengan tantungan Pasuruan Desa dan Bos. Oke, salam Ngangkring Pencak, salam Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yosi. Siap. Oke. Ya. Jangkring pecah, jangkring pecah, jangkring pecah.